Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sedikit membahas tentang beberapa makhluk-makhluk Allah yang diistimewakan. Baik Allah menyebutkan keistimewaannya secara eksplisit maupun secara implisit, yang terang-terangan maupun yang dengan isyarat halus. Kita sampaikan prolog itu sebagai jembatan untuk masuk ke dalam tafsir surat At-Tin. Dan insya Allah pada malam hari ini, seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema tafsir dari suatu surat, kita akan awali dengan beberapa poin sebagai muqaddimah, mulai dari nama surat, kemudian asbabun nuzul, keutamaan surat, momen pembacaan surat, kemudian apakah surat itu makkiyah atau madaniyah, dan juga jumlah ayat surat tersebut. Ini poin-poin yang biasa kita bawakan setiap kita memulai tafsir suatu surat baru. Kita awali dengan nama surat. Kira-kira namanya apa? Ya sudah tahu, surat At-Tin. Nah, ini adalah nama yang dipakai oleh sebagian ulama tafsir, yaitu mereka menamakan surat ini dengan surat At-Tin. Nama yang kedua, yang justru nama kedua ini lebih banyak dipakai oleh para ulama tafsir dan lebih banyak ditulis di dalam mushaf Al-Quran, adalah surat Wat-Tini. Surat apa? Wat-Tin. Kalau kita hafalnya At-Tin ya. Tapi kalau kebanyakan buku tafsir malah nulisnya surat apa? Wat-Tin. Diambil dari awal ayat pertama, di mana Allah berfirman, Wat-Tini waz-Zaitun. Berarti ada dua nama. Yang pertama apa? At-Tin. Yang kedua
wattin. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat At-Tin. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau berbicara tentang salah satu ayat dari surat At-Tin, yaitu firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka, yakni manusia, fi asfali safilin, yaitu apa? Asfala safilin adalah yang paling rendah, kedudukan atau tingkat yang paling rendah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud dari asfala safilin, tingkat yang paling rendah, maksud beliau adalah masa tua. Masa tua. Jadi manusia awalnya bagus bentuknya, kemudian akan kami jatuhkan, akan kami turunkan menjadi tingkat yang rendah, yaitu ketika dia sudah tua. Kata Ibnu Abbas, hum nafarun ruddu ila ardhalil umri ala ahdi Rasulullah SAW. Maksud dari ayat ini, kata Ibnu Abbas, adalah berbicara tentang orang-orang tua pada zaman Nabi SAW. yakni orang-orang yang sudah lanjut usia pada zaman Nabi SAW. Fasu'ila Rasulullah SAW hina safahat uquluhum. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan kondisi orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah lanjut usia tersebut, yang mereka sudah pada pikun. Sudah pada pikun. Orang sudah pikun berarti kan ya sholat kadang enggak. Ditanya sudah sholat, bilangnya sudah, padahal belum. Ditanya sudah sholat, bilangnya belum, padahal sudah. Namanya juga pikun. Ya. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu kondisinya? Dan ini tentu kita hadapi kan. Banyak di antara kita punya orang tua yang subhanallah ditakdirkan oleh Allah sampai usia lanjut dan ternyata pikun. Dan tidak semua orang yang lanjut usia pikun. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, fa anzalallahu udzrahum. Maka Allah pun menurunkan dispensasi untuk orang-orang yang seperti itu kondisinya, anna lahum ajrahumul ladzi amilu qabla an tadhhaba uquluhum. Bahwasanya orang-orang yang seperti itu, yakni orang-orang yang sudah lanjut usia dan pikun, tetap akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan yang biasa dia kerjakan dahulu sebelum pikun, walaupun dia tidak mengamalkan amalan tersebut. Kalau misalnya dahulunya orang tersebut ketika masih mudanya itu rajin sholat 5 waktu di masjid, ketika sudah pikun kemudian dia jadi tidak bisa ke masjid atau bahkan tidak sholat, maka orang tersebut tetap akan mendapatkan apa? Pahala orang yang sholat di masjid. Enak enggak? Enak. Kalau sebelum pikunnya rajin sholat. Kalau enggak ya nuwun sewu. Nah, mohon maaf saja. Jadi menurut Ibnu Abbas dalam riwayat ini
Sebab diturunkannya surat At-Tin adalah karena ada kasus orang-orang pikun pada zaman Nabi SAW. Cuma hanya saja hadis ini dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama. Duh, senang-senang sing pikun cek. Ya. Kalau saya dari awal tadi udah gak mau dengerin. Hanya saja hadis ini dhaif menurut sebagian ulama. Wah, berarti kita yang pikun-pikun ini gimana? Gak usah khawatir. Jadi tadi kita itu lagi bicara asbabun nuzul. Kita ini bukan lagi bicara hukum orang pikun, bukan. Tadi kita lagi bicara adakah asbabun nuzul khusus untuk surat At-Tin? Jawabannya ada, tapi hadisnya dhaif. Adapun hukum orang pikun itu ada hadis yang lain yang sahih. Ya, jadi jangan apa? Jangan ngambek dulu. Ya. Ada hadis lain yang sahih, bahkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safar." Seandainya seorang hamba sakit atau bepergian jauh. Andaikan seorang hamba sakit atau bepergian jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Andaikan kita bepergian jauh atau kita sakit, kemudian ada beberapa ibadah-ibadah yang terganggu dikarenakan kita sakit atau bepergian jauh, maka kita tetap mendapatkan pahala seperti amalan yang kita kerjakan ketika kita sedang sehat atau ketika kita sedang mukim. Contoh, panjenengan sakit, bisa puasa enggak? Sulit. Biasanya ketika sehat Senin Kemis. Puasanya bukan sholatnya. Ya. Puasanya Senin Kemis. Ketika sakit gak bisa, gak kuat. Kalau dahulu ketika sehat kita rutin Senin Kemis, kemudian berhenti puasanya gara-gara sakit, walaupun jenengan tidak puasa, jenengan tetap dapat pahala puasa Senin Kemis. Enak enggak? Enak bagi yang rutin puasa. Yang enggak rutin ya enggak dapat apa-apa. Termasuk ketika bepergian. Ketika bepergian kan ada beberapa ibadah-ibadah yang tidak bisa kita lakukan, mungkin terganggu. Ya. Salat jamaahnya mungkin kita terganggu karena ketika waktu salat kita sedang berada di atas bus, di atas kereta, sehingga sholat jamaah yang biasa kita lakukan di masjid gak bisa kita lakukan. Akhirnya kita jamak, misalnya sholatnya ketika sampai atau sebelum berangkat, ya. Ketika sampai itu kita lakukan di rumah, bukan di masjid. Dalam kondisi seperti itu kita tetap akan mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid, walaupun kita tidak sholat jamaah di masjid. Ini salah satu bonus pahala untuk mereka yang memanfaatkan waktu sehatnya, waktu mukimnya, dan juga waktu ketika dia masih muda. Kalau ketika kita muda, rajin baca Al-Quran, tapi begitu tua kita sulit baca Al-Quran karena mata sudah mulai rabun, ingatan sudah mulai banyak yang lupa. Walaupun kita tidak baca Al-Quran, maka dengan izin Allah kita tetap akan mendapat pahala baca Al-Quran yang biasa kita lakukan ketika kita masih muda. Sekali lagi, ini bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis ini memotivasi kita semua
agar kita berusaha merutinkan amalan. Di antara manfaat merutinkan amalan itu, ketika kita terhalang untuk tidak melakukan karena satu dan lain hal, entah karena sakit, entah karena bepergian, entah karena pikun, maka kita insya Allah akan tetap mendapatkan pahala yang mengalir kepada kita. Rutin infak. Suatu saat kepepet, gak ada yang diinfakkan, maka insya Allah panjenengan tetap akan mendapatkan pahala infak karena kemarin rutin. Kecuali kalau misalnya gak pernah infak, kemarin aja gak pernah infak, apalagi sekarang. Pas lagi kaya aja gak infak, apalagi pas miskin. Ya. Ketika sehat saja gak sholat, apalagi ketika sakit. Walaupun ada sebagian orang yang ketika sakit malah tobat. Dan memang ada sebagian orang dibikin oleh Allah sakit supaya mau sholat. Ya. Ada sebagian orang gak sadar kecuali ketika sakit. Ada sebagian orang diomongi bermacam-macam untuk berhenti ngerokok. Kalau belum kena jantung belum berhenti. Berarti ngenteni kenapa? Jantung. Bukan lagi doain supaya kena jantung. Enggak. Cuma jangan sampai kita kayak gitu. Jangan sampai kita nunggu jantungan baru berhenti gitu loh. Sebelum kena itu sudah berhenti. Ya. Sudah. Jadi kesimpulannya, pikun insya Allah tetap dapat pahala sesuai dengan amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia masih sehat. Ini poin tentang asbab nuzul. Poin berikutnya adalah tentang keutamaan atau fadilah dari surat Wat-Tin. Adakah keutamaan khusus dari surat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa kalau hadis sahih khusus menjelaskan surat At-Tin, keutamaannya belum ditemukan. Kalau kita bicara hadis sahih. Kecuali hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Mufassal, dan ini sudah kita jelaskan berkali-kali secara global. Tapi secara spesifik keutamaan surat At-Tin belum ditemukan hadis sahih. Ada hadis, akan tetapi hadisnya menurut sebagian ulama palsu. Ya. Yaitu sebuah hadis yang berbunyi, man qara'a surat Wat-Tin, barang siapa yang membaca surat Wat-Tin, a'tahu Allahul afiyata wal yaqina ma dama hayya. Barang siapa yang membaca surat Wat-Tin, maka Allah akan beri dia kesehatan dan keyakinan selama dia masih hidup. Enak enggak? Ya, enggak pernah sakit. Sehat terus dan yakin terus, maksudnya iman, ya. Selama dia masih hidup. Kemudian kalau sudah mati bagaimana? Fa idza mata a'tahu Allahu minal ajri bi'adadi man qara'a hadhihi surah. Kalau sudah meninggal, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang membaca surat Wat-Tin. Berapa yang baca surat Wat-Tin? Pernah gak ada survei mengumpulkan orang-orang yang membaca surat Wat-Tin? Banyak banget. Cuman sayangnya hadisnya palsu, kata Imam Al-Munawi rahimahullah. Terus bagaimana Ustaz? Ya kita tetap baca surat At-Tin, ya. Cuman kita membacanya dengan asumsi pahala bahwasanya orang yang membaca surat At-Tin itu akan mendapatkan setiap huruf berapa pahala? 10 pahala. Ini adalah keutamaannya. Jadi secara khusus belum ditemukan hadis sahih. Berikutnya momen pembacaan surat At-Tin. Ini poin berikutnya. Jadi ada enggak momen khusus yang kita dianjurkan untuk membaca surat At-Tin? Sebagaimana kalau pagi dan sore atau habis sholat kita dianjurkan baca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada enggak surat At-Tin momen khusus untuk membacanya? Para ulama kita belum menemukan momen khusus yang menunjukkan itu. Ya, jadi adanya waktu khusus, misalnya setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi misalnya. Itu kita belum temukan. Kalau untuk surat At-Tin, misalnya surat At-Tin baca hari Senin, dalilnya mana? Ya. Yang ada adalah Nabi SAW pernah baca surat At-Tin ketika sedang bepergian. Itu hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi diceritakan
oleh salah seorang sahabat yang bernama Al-Bara ibnu Azib. Yang bernama Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Inna Rasulullah SAW kana fi safarin." Suatu hari Rasulullah SAW bepergian. Fasallal isya'a, maka beliau salat isya. Jadi ketika bepergian beliau salat isya, faqara'a fi ihdar rak'ataini bit-tini waz-zaitun. Di salah satu dari 2 rakaat salat isya, maksudnya salat isya yang awal dan yang kedua, ya, beliau membaca surat wat-tini waz-zaitun. Ya. Kemudian Al-Bara mengatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu." Dan aku, kata Al-Bara, belum pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih merdu dibandingkan bacaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang saya temukan hadis tentang momen. Cuman bukan berarti setiap bepergian harus baca apa? Watin, bukan. Cuman ini cerita bahwa pernah Nabi baca surat Watin, sebagaimana juga Nabi pernah membaca surat-surat yang lainnya. Jadi pernah Nabi baca surat Watin ketika sholat isya saat sedang bepergian. Dan para ulama mengambil kesimpulan dari sini bahwa sholat isya itu bacaannya jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ya sedang. Beda dengan sholat apa? Subuh. Kalau sholat subuh memang dianjurkan bacaannya panjang. Di antara hikmahnya, kenapa isya itu enggak terlalu panjang? Karena isya itu adalah sholat terakhir sebelum kita tidur. Berarti kita habis melakukan aktivitas yang padat, capek. Makanya tidak sedikit orang yang ketiduran waktu isya. Habis maghrib sudah capek, akhirnya leyeh-leyeh bablas. Nah, ketika ada orang berangkat ke masjid isya, berarti kan berangkat dalam keadaan capek. Sudah sampai ke masjid, ternyata imamnya baca alif lam mim. Ya, iya nek 5 ayat, jebule nganti rampung, bubar. Ya. Jadi jangan banyak. Kalau sholat isya sedang aja, jangan terlalu panjang. Beda dengan subuh. Kalau subuh memang dianjurkan untuk panjang. Kenapa panjang? Karena habis istirahat. Ya, karena habis istirahat. Makanya imamnya jangan kebangetan subuh-subuh suratane Al-Ikhlas, Inna A'toina. Yuk kesel-kesel mau masjid ya. Kita kan ke masjid subuh itu butuh perjuangan enggak? Butuh perjuangan berat itu. Sampai ke masjid terima suratane Inna A'toina sama Al-Ikhlas. Boleh enggak Ustaz? Boleh, sah. Cuman ya lihat-lihatlah. Cuman itu kalau Nabi SAW sedang mukim memang subuhnya dipanjangin. Tapi kalau beliau sedang bepergian, rata-rata bacaannya pendek. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW pernah sholat subuh bacanya surat Idza Zulzilat. Idza Zulzilatil Ardu Zilzal. Ini kan surat yang sering dibaca dalam sholat maghrib. Suratan yang pendek, Idza Zulzilat. Nabi SAW pernah ketika bepergian. Makanya ini juga penting ya, memperhatikan situasi dan kondisi. Kalau kita bepergian, apalagi misalnya kita naik travel, kita sudah minta sama Pak Sopir tolong saya dikasih waktu untuk sholat. Padahal itu di luar protap, ya, di luar protap sopir travel. Ya, protapnya sopir travel itu mampir kalau kebelet pipis. Ya. Tapi kok mampir sholat itu kan di luar protap. Akhirnya dia kan kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Kalau dia sudah mau berarti kan alhamdulillah. Sudah kayak gitu, sudah dikasih waktu untuk sholat subuh misalnya di jalan, bacanya surat Yasin. Nanti penumpang yang lain protes nanti. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisi. Termasuk juga ya, kalau misalnya panjenengan jadi imam di masjid yang biasa untuk transit orang-orang yang sedang bepergian. Terutama yang masjid di samping-samping
jalan besar. Itu harus memperhatikan ini. Ya, jadi jangan mentang-mentang hafalannya banyak, begitu datang sakbis, wah kesempatan ini demo apa? Bukan demonstrasi, demo apa? Unjuk hafalan. Yang hafalannya akeh tuli. Wah, yang di sini yang namanya orang bepergian kan cepet, pengen apa? Pengen cepet. Bawa anak kecil, rewel, baru mabuk anak kecilnya. Bukan cuma anak kecilnya, orang tuanya juga baru mabuk. Sudah kayak gitu, suratannya panjang lagi. Tambah apa? Tambah muyel-muyel perutnya itu. Ya. Makanya diperhatikan. Jadi subhanallah kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW dengan baik, kemudian kita baca keterangan dari para ulama, luar biasa. Kita akan dapatkan banyak hal-hal di lapangan, ya, masalah-masalah yang timbul di lapangan itu karena tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ricuh, kisruh, fitnah, ya, itu karena itu. Tapi kalau misalnya hadis Nabi SAW dipraktikkan dengan benar, insya Allah nggak terjadi itu fitnah. Dah. Ini berarti momen kita belum temukan momen khusus yang Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca surat At-Tin. Cuman Nabi pernah membaca surat At-Tin kapan? Ketika sholat Isya saat beliau bepergian. Dan itu tidak menunjukkan bahwa kita disuruh untuk baca surat At-Tin terus ketika bepergian. Karena Nabi SAW pun juga pernah membaca surat-surat yang lain ketika bepergian. Sudah. Poin berikutnya dari muqaddimah inilah surat At-Tin Makkiyah atau Madaniyah. Surat At-Tin Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Gak ada perbedaan pendapat. Menurut mayoritas ulama Makkiyah. Menurut mayoritas ulama surat At-Tin ini Makkiyah. Masih ingat bedanya Makkiyah sama Madaniyah? Apa coba? Kalau Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah, berarti saat itu Nabi sedang di mana? Di Mekah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah hijrah, setelah hijrahnya Nabi dari Mekah kemana? Ke Madinah. Mayoritas ulama berpendapat surat At-Tin ini Makkiyah. Di antara alasan mereka adalah karena di situ menyebutkan kota Mekah. Di situ menyebutkan kota Mekah dan menggunakan kata ini. Di mana itu? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Yang artinya apa? Dan demi negeri yang damai ini. Ini maksudnya apa? Mekah. Jadi pakai kata ini, ya. Berarti itu kan di situ turunnya gitu loh. Kalau turunnya bukan di Mekah berarti kan bukan ini, tapi apa? Sana. Karena di Madinah kan, lagi di Madinah bicara Mekah berarti kan di sana. Kalau di sini berarti lagi bicara tentang kota Mekah dan saat itu sedang berada di Mekah. Ini di antara argumen yang disampaikan oleh mayoritas ulama dan nampaknya ini pendapat yang lebih kuat, yaitu yang mengatakan bahwasanya surat At-Tin adalah Makkiyah. Poin berikutnya adalah berapa jumlah ayat dari surat At-Tin? Berapa jumlahnya? 9. Baca dulu, buka mushafnya. 9 apa 8? 9 apa 8? 8 apa 7? 8, ya. Wattini wazzaitun. Terus waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Berapa? 8 ayat.
Jumlah ayat dalam surat At-Tin. Isya jam berapa? Jam 7 kurang 5. Berarti masih ada 10 menit. Kita lanjutkan poin yang terakhir. Kandungan surat At-Tin. Kandungan global surat At-Tin. Menurut sebagian ulama, sekurang-kurangnya ada 6 pembahasan utama dalam surat At-Tin. Ini belum masuk rincian. Ya, nanti kita akan rinci satu persatu ayatnya. Tapi sekarang kita akan bahas tafsir global dari surat At-Tin. Yang pertama, At-Tin itu berisikan isyarat tentang keistimewaan 4 makhluk Allah. Isyarat tentang keistimewaan 4 makhluk Allah. Apa saja? Satu, buah tin. 2, buah zaitun. 3, gunung Sinai. Gunung Sinai. Itu dalam ayat wa turi sinin. Terus yang keempat, Mekah. Kota Mekah. 4 makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang istimewa yang Allah ciptakan. Nanti kita akan kupas keistimewaannya masing-masing apa ketika kita bahas rincian dari tafsir surat At-Tin. Jadi sekarang kita bahas secara global. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua yang ada dalam surat At-Tin adalah penjelasan tentang keistimewaan manusia. Apa keistimewaannya manusia? Ada dalam ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna bentuknya. Yeah. Bentuk apanya Ustaz? Luar dalamnya. Yeah. Bentuk fisiknya luarnya maupun dalamnya. Dalamannya manusia punya perasaan, punya akal. Dan makhluk yang lain nggak punya itu. Ya, kucing cuma punya perasaan atau insting, akal nggak punya. Manusia punya itu dalamannya. Itu dalamannya. Luarnya manusia paling sempurna bentuknya. Ya. Paling sempurna bentuknya mulai dari kulitnya, matanya, telinganya, ya, tangannya. Walaupun ada makhluk yang mirip dengan manusia, apa itu? Kera, monyet, tapi tetap lebih bagus manusia. Monyet kan penuh dengan apa? Penuh dengan bulu. Ya. Kemudian mukanya juga ya ganteng-gantengnya monyet ya kayak. Ya, monyet paling ganteng kayak apa coba? Ya, seganteng-gantengnya monyet itu masih lebih ganteng manusia yang gak ganteng. Ya, itu bentuk luarnya. Belum nanti jeroan. Kita lihat jeroan yang ada dalam perut kita, subhanallah. Ya, kita itu kadang-kadang heran dengan keindahan makhluk Allah yang di luar kita. Lihat bunga bagus, lihat binatang yang warnanya, ikan yang warnanya macam-macam, kita terkagum-kagum. Padahal seharusnya kita itu lebih kagum dengan diri kita. Bagaimana bentuk Allah bikin kita gitu. Ya. Jantung saja mulai dari sebelum kita lahir sampai kita menjelang mati atau sampai kita mati itu tetap bergerak gitu loh, berdetak itu jantung. Mana ada sebuah mesin yang bisa nyala sekian puluh atau 100 tahun ke atas nyala terus. Itulah jantung. Ya. Komputer bukan Pentium sekarang apa? Core apa? Core 7. Ya. Itu kalau dinyalain dur-duran 1 bulan misalnya. Ya. Atau kalau mungkin lebih canggih lagi 1 tahun. Ya. Aus. Ya. Ini jantung itu kerja terus. Gak pernah istirahat. Sampai ketika kita tidur pun jantung kerja. Bayangkan.
Itu kita baru bicara jantung, belum kita bicara ginjal, belum kita bicara paru-paru, belum kita bicara otak, belum kita bicara aliran darah yang ada tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga yang ada dalam surat ini adalah peringatan. Peringatan untuk manusia. Bahwa sebaik apapun bentuk tubuhnya, pasti dia akan dijatuhkan oleh Allah kepada tingkatan yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan jatuhkan manusia. Kami akan turunkan manusia ke tingkat yang paling rendah. Tingkat yang paling rendah itu para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan usia tua, ada yang mengatakan neraka. Pilih mana? Kalau usia tua ya insya Allah kita akan tua. Kalau sampai tua maksudnya. Ini ada dua pendapat. Nanti kita akan jelaskan mana di antara dua pendapat ini yang kuat atau sama-sama kuat. Jadi peringatan buat manusia. Jadi walaupun kalian itu ahsana taqwim, tapi jangan lupa kalian itu akan turun menjadi asfala safilin. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada pengecualian bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dikecualikan dari apa mereka? Dari dijatuhkan ke tingkat yang rendah. Jadi seluruh manusia akan dijatuhkan oleh Allah ke tingkatan yang rendah. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Apa pahala yang tidak putus-putus itu? Nanti kita akan bahas dalam rincian tafsir surat At-Tin. Ini yang keberapa berarti? Yang keempat. Yang kelima, pembahasan yang ada dalam surat At-Tin adalah bantahan. Bantahan apa Ustaz? Bantahan untuk orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Itu ada dalam ayat yang ke-7. Bunyinya apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kamu tidak percaya dengan adanya hari pembalasan? Apa yang bikin kamu gak percaya? Jadi ini membantah. Kenapa kalian gak percaya dengan adanya hari pembalasan? Sebagaimana sebagian orang di zaman kita ini yang menganggap bahwa kalau sudah mati ya sudah. Sehingga kalau ada masalah dan frustasi, ambil jalan pintas apa? Bunuh diri. Dipikirnya selesai. Oh, tambah runyem urusannya. Ya, dia pikir selesai. Tambah sulit urusannya itu. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang terakhir, poin pembahasan dari surat At-Tin adalah penegasan bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Penegasan bahwa Allah itu hakim yang paling adil. Ada dalam ayat yang ke-8. Apa bunyinya? Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ini 6 pembahasan dari surat At-Tin yang insya Allah mulai pertemuan yang akan datang dan seterusnya kita akan kupas secara rinci masing-masing dari pembahasan global tadi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini dan mohon maaf nanti belum ada tanya jawab karena saya ada acara. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca